Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini tanggal tanggal 19 tahun 2023, 19 Oktober. Saya akan membahas yang lagi viral di Indonesia hari ini. Sengaja dilambatin karena pengen mengamati beberapa kasus yang viral dulu. Sebenarnya ada 3 sampai 4 topik yang cukup viral. Tapi ya mencoba menganalisa lagi berapa kasus, akhirnya menemukan 3 sampai 4 kasus yang sangat viral, sangat banyak yang akan diperbincangkan. Kasus pertama, perkembangan kasus Jessica ini hanya mungkin panas di 2 minggu ini, tapi saya tidak cukup menjamin ini akan bakal lebih panas. Karena mungkin akan panas saat kalian nonton YouTube. Saat kalian buka TikTok itu kan panas kasus Jessica. Walaupun panasnya itu bisa jadi nomor 2 antara misalnya bahas Pilpres, kedua tuh pasti kasus Jessica, bawahnya kasus mungkin cerita-cerita serem. Walaupun kalau kita bahas kasus Jessica, saya masih tetap persepsi juga sama pas nonton, misalnya mengkaitkannya dengan Ice Cold. Kasus ini gak mungkin dampaknya lebih luas lagi dibandingin film dokumenter Senyap, karena Senyap itu secara tidak langsung mempunyai kaitan politis kaitannya. Misalnya walaupun Senyap itu dia tuh tahun 2013, habis itu nggak lama dari situ ada Pilpres tahun 2014, Jokowi terpilih, terus ada sejumlah tokoh yang pro dan kontra, Taufik Ismail, Opung Luhut cukup kompleks posisinya, ada di pemerintahan, terus dia dari seorang orang tua yang anaknya kuliah sejarah. Sedangkan kasus Jessica, kalau kita lihat lebih dalam lagi, kaitannya ya PK, bukan simposium, bukan kita akan dipaksa atau akan terkonsep menandatangani sebuah surat. Kalau mengatakan kalau apakah akan terjadi penandatanganan suatu surat untuk dukungan pembukaan kembali kasus, menurutku ini bisa ditarik kemungkinan bahwa ada yang cukup berharap, saya cukup bisa membaca kasus ini mungkin sudah diperkirakan akan seperti itu. Makanya sempat berharap, saya sempat merasa kasus ini
akan bermuara dalam pertujuannya persepsi masyarakat, pasti saya berpikiran seperti itu, nggak mungkin enggak. Karena saat film dokumenter dibikin pasti ada maksud dan tujuan film itu diperbincangkan. Karena kalau film ngomong film dokumenter pasti erat kaitannya dengan isu 1533. Selesai kasusnya, selesai. Sekarang kita bahas yang kedua, sama juga kasusnya tentang pembunuhan yang viral. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan berbeda pembacaannya terhadap kasus Jessica, karena akan mengkaitkan dengan bagaimana kasus ini di pembacaan publik tiap hari. Kalau melihat kasus Jessica, kasus ini akan jauh lebih kompleks karena kita sudah lama mempertanyakan kasus ini, bagaimana perkembangannya, sempat naik dan turun isunya, dan sekarang sudah ada pelakunya, Danu dan Yosep, bukan Yosep saya, Yosep bapaknya dan bapak dan juga suami dari korban. Tapi apakah kasus ini akan ada tayangan live? Besar kemungkinan akan ada, karena kalau saya sebagai orang yang pernah nonton kasus ini diperbincangkan banyak orang, baik di streaming, baik di Kompas TV, baik di Berita Satu, baik di TV One, banyak diberitakan di sana. Dan apakah kasus ini bakal menutupi perkembangan kasus Jessica? Pasti menutupi perkembangan, karena kita akan ada di suatu persimpangan, mau menganalisa kasus Jessica atau menganalisa kasus Subang. Kasus Subang pasti lebih panas ketimbang kasus Jessica, itu sangat pasti akan diulas habis-habisan oleh media besar. Pasti ini berita panas, akan masuk ke pengadilan tingkat pertama, masyarakat bisa masuk ke ruangan persidangan, akan ada penggambaran sidang akan dibahas, dan seperti itu sih. Pasti akan lebih pasti orang akan akan lebih pasti masyarakat sekarang kan lebih mencari kasus Subang ketimbang Jessica, karena panasnya itu. Karena kita setelah berdebat selama 2 tahun baru ketemu tuh pelakunya siapa. Berita viral ketiga sih sama 4 berkaitan ya, karena viral ketiga misalnya kalau kita membicarakan keputusan MK itu sudah menjadi bola panas, meskipun bola panasnya juga bisa dikatakan panas tapi juga bisa dikatakan tidak. Tapi ya orang bisa berdebat banyak hal di dalamnya, dan itu sah-sah aja terhadap keputusan MK, dan kalian bisa membaca
bisa setuju dengan pendapatnya. Pak Yusir Indra Mahendra bisa setuju dengan lebih ke analisanya Mokhtar Arifin, itu terserah kalian. Tapi ya jelas kalau mengkaitkannya bukan di tahun ini, mengkaitkannya di 5 tahun yang akan datang, mungkin akan ada pertarungan yang lebih panas lagi. Sederhananya di situ. Terakhir, yang keempat adalah Ganjar Prabowo belum ketahuan akan mengkaitkan siapa sebagai wapresnya. Tetapi Anies Baswedan dengan Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud MD, ya untuk mengkaitkannya akan menjadi viral, ya akan menjadi viral. Bahkan sekarang 2 hari sekarang aja sudah analisa dari TikTok, analisa dari YouTube, itu sudah banyak. Dan sebenarnya ya berbicara kontennya akan jauh lebih banyak yang dibicarakan, dan bisa dibilang mengkaitkan lagi sebenarnya kalau misalnya membahas hal yang panas di media, itu pantas selalu menggali apa yang populer di masyarakat ya. Entah itu kita ngebahas tentang politik atau hukum, pasti akan sesuai dengan yang dicari di media, yang dicari di atensi publik. Gak penting bagi kalau mengaitkan apa yang populer di negara orang, pasti kalau ngomongin di Indonesia apa yang populer di Indonesia. Dan saya bisa berpesan bahwa seminggu ke depan yang panas dibahas itu ada 2, kasusnya Subang sama kasusnya bukan kasusnya Subang sama Pilpres nanti. Karena menganalisa lagi dengan Pilpres yang sudah lalu, itu banyak yang bisa dibahas di sana. Dan terkadang orang di Indonesia itu lebih suka membahas politik dan hukumnya, dan benar-benar yang mereka bisa mereka bahas dengan bahasa yang dengan bahasa atau bahasan yang demikian luas, pasti akan orang lebih suka membahas Subang dan ini, karena Subang tentang Pilpres. Karena akan banyak channel, karena akan banyak konten-konten yang akan dipertimbangkan untuk dibahas. Maksudnya gini, akan tercipta konten-konten dari isu-isu yang akan dibahas baik dari Pilpres maupun dengan dari kasusnya si Subang ini ketimbang kasusnya Jessica. Mohon maaf ya, bukan saya mendiskreditkan kasus Jessica ini ya. Kalau kasus Jessica ya biasanya akan
akan tergusur dengan kasus yang lebih panas. Dan menurutku, feelingku, kasus yang panas nanti adalah kasus si Subang ini, dan pilpres di sini dia akan menempati top 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 1-nya di Indonesia sama top 2-nya di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, dan ide, tulis di komentar. Jika mau berinvestasi, klik link Saweria ataupun barcode di pojok kiri bawah. Like video ini, subscribe pendapat Joseph, dan terima kasih.